Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses buat para petani porang seluruh Indonesia. Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan berbagi pengalaman bagaimana perkembangan kebun porang tumpang sari. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, silahkan subscribe untuk membantu channel saya supaya bisa lebih terus berkembang lagi. Dan like, komen, dan share. Terima kasih. Silahkan simak video selengkapnya. Baiklah teman-teman, sore hari ini saya berkunjung ke salah satu kebun porang tumpang sari karena mendengar ada kabar bahwa ada tanaman porang yang hilang, diambil maling. Sehingga saya cek langsung apakah benar atau tidak. Setelah saya cek, ternyata benar ada beberapa bunga porang yang hilang. Tetapi lupakan sajalah, karena di lahan ini cukup lumayan banyak bunga porang. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah menonton video saya. Saya pernah iseng-iseng untuk menghitung jumlah bunga porangnya, itu sekitar 200 bunga porang. Nah, kebun porang di lahan ini sekitar kurang lebih 2 hektar, namun ditumpang sarikan sama banyak jenis tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, pisang, durian, kopi, cengkeh, dan vanili, dan juga ada talas, sehingga populasi tanaman porang tidak terlalu banyak, sekitar 25-30 ribu. Walaupun lahannya luas dan ukuran tanaman porang pun bervariasi. Jadi alasannya kenapa porangnya ditumpang sarikan ya karena lahan kita terbatas, dan sebelum kita memulai budidaya tanaman porang, tanaman pokok sudah ada sehingga harus memanajemen lahan dengan baik. Ada juga teman-teman yang menanyakan bagaimana sih perkembangan porang tumpang sari sama banyak jenis tanaman lainnya. Nah, menurut pengalaman saya, porang tumpang sari cukup menguntungkan karena tidak memerlukan perawatan secara khusus. Namun hasilnya lumayan maksimal, walaupun tidak semaksimal tanaman porang yang dibudidayakan secara monokultur.
Namun budidaya tanaman tumpang sari juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu tidak memerlukan perawatan secara khusus seperti pemupukan. Karena dari hasil sisa-sisa atau pelapukan serta daun dari tanaman kakao, talas dan lain-lain sebagainya, sehingga tanaman porang ini tidak membutuhkan pupuk tambahan. Kemudian penyiangan gulma. Gulma hampir tidak memiliki ruang untuk tumbuh karena populasi antar tanaman yang terlalu rapat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan gulma dan tahan terhadap kekeringan. Karena 70% tanaman porangnya ternaungi, sehingga laju kehilangan air dari tanaman porang dapat terhambat, sehingga membuat kita tidak terlalu susah pada musim kemarau, menjelang musim kemarau gitu. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, pertumbuhan yang cenderung memanjang karena kurangnya intensitas cahaya. Kemudian perkembangan umbi sedikit terganggu karena banyaknya akar-akar dari tanaman pokok seperti kakao, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Yang terakhir, tingkat serangan hama atau penyakit khususnya jamur pada tanaman kakao meningkat akibat populasi tanaman yang cukup rapat, sehingga tingkat kelembaban pada kebun tinggi yang dapat memicu perkembangan jamur yang menyerang tanaman kakao. Namun dari beberapa kekurangan di atas tidak terlalu bermasalah bagi saya, karena pada saat musim hujan seperti ini tanaman khususnya kakao hampir 90% gagal panen walaupun pada lahan terbuka, sehingga tanaman porang ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan pada musim hujan ketika tanaman yang lain gagal panen. Ketika tanaman porang sudah mulai dorman atau waktunya panen, hasil tanaman kakao sudah mulai bagus karena sudah memasuki musim kemarau. Dan sisa-sisa atau hasil pembusukan dari batang tanaman porang dapat menjadi pupuk organik bagi tanaman pokok seperti kakao, pisang, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terlalu memerlukan pupuk kimia untuk pemupukan pada tanaman-tanaman lain. Namun hasil dari tanaman porang tumpang sari ini juga tidak terlalu mengejauh. Namun hasil dari tanaman porang tumpang sari ini juga tidak terlalu mengecewakan, karena pada tahun lalu kita pernah mencoba panen sekitar 60 butir saja untuk melihat perkembangan umbinya seperti apa, dan dari 60 butir umbi porang itu kita mendapatkan berat sekitar 3,6 kintal. Jadi kira-kira rata berat satu umbi sekitar 6 kg. Ada juga beratnya yang bisa mencapai 10 kg. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, saya sudah pernah mereview Nah, mungkin untuk panen musim ini saya akan mereview kembali bagaimana hasilnya, biar apa yang saya sampaikan benar-benar tahu faktanya seperti apa.
Untuk perkembangan tanaman porang di lahan tumpang sari pada saat ini, teman-teman bisa saksikan secara langsung pada video kali ini. Dan jangan lupa berikan saran dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Untuk teman-teman petani porang yang lahannya terbatas, yang harus budidaya tanaman porang dengan sistem tumpang sari, jangan putus semangat dan tetap optimis karena takaran rezeki itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Berapa dan untuk siapa, yang paling penting itu bisa bermanfaat dan barokah. Itu saja.
Mungkin pada video kali ini cuma ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana perkembangan porang tumpang sari, dan apabila saya ada salah atau kata sifatnya menyinggung, saya mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.